aku Ginara. Dan aku Zaski. Yang hari ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu. Siapa sih, Zas? Ayo kenalin, Zas. Kenalin dong, mulai dari ini, Mas Ryan. Aku Ryan. Selaku apa nih? Ketua kelas 11. Ketua kelas. Silakan sebelahnya. Halo, aku Natasha, aku sebagai wakil kelas. Ketua sama wakil, Zas. Oke. Berhubung di sini udah ada ketua sama wakilnya ya. Kita mau ngapain, Zas? Coba Kita mau coba kulik-kulik gimana sih proses integrasi dan apa ada disintegrasi di kelas 11 LGP ini ya tentunya ya. Karena kan kalau dari kelas 10, by the way di kelas 10 itu kita masih belum dikelompokin gitu Iya, sesuai bener. sama keinginan kita. Nah, kelas 11 disatuin dari beberapa kelas 10 pastinya latar belakangnya beda. Beda-beda, Dan iya. juga sulit gitu loh. Karena beberapa kali sempat ada berita kayak pertengkaran Iya, sedikit gitu ya. pertengkaran mungkin disintegrasi tentang apa ya? Karena SCM paling iya. best seller sih mungkin. Best seller, best. Gimana sih cara menyatukan teman-teman gitu supaya walaupun ada konflik tuh kita masih tetap harus bisa bersatu loh guys gitu. Mungkin dari Natasha atau Ryan dulu? Sebenarnya kalau dari situ sih itu hal umum ya kalau dilihat secara keseluruhan. Dan mungkin teman-teman juga ngerasanya itu kayak aku tuh nggak mau, aku tuh punya job desk sendiri, punya satu sama lain. Nah, pada akhirnya mereka tuh kayak individualis. Jadi mereka tuh kayak kadang gak mau ikut berperan dalam kelasnya karena udah punya tugas ini. Nah, akan tapi kita tuh punya cara. Jadi ada berapa cara ya? Nah, cara yang pertama itu kita tuh selalu kayak ngajak ngobrol sama teman-teman yang mungkin ibaratnya kurang aktif. Jadi kita ajak untuk lebih aktif lagi, ajak ngobrol empat mata gitu. Terus ayo kita ajak lomba STM. Terus habis itu yang kedua mungkin pas itu kita ini ya deep talk. Oh ya. Deep talk satu kelas ya. Iya. Iya. Jadi mungkin mulai di talk satu kelas itu teman-teman juga udah kayak berjanji kayak mau kontribusi lebih ke kelas. Jadi kayak gitu sih, lebih ke ngomong komunikasi ada satu sama lain. Kayak gitu. Kalau Ryan kan ketua kelasnya Iya, Zas, ya, sebagai ketua kelas nih, coba. perannya tuh seharusnya lebih berat gitu loh kan. Gimana menurut kamu Yan? Buat ini ya, buat apa namanya? Pusing ya, pusing. Enggak, buat ini kan Lagi loh. cara menyatukan ya. Iya. Kalau buat cara menyatukan, hal yang seharusnya paling pertama dilakukan itu kita harus tahu setiap karakter anak-anak. Harus tahu setiap siswa itu kayak apa sih, setiap siswa itu kayak apa sih. Kita harus tahu itu. Dan sebenarnya ini mungkin nggak bagi semua ya, cuman menurutku ketua itu harus bisa temenan sama satu kelas. Setuju sih. Enggak circle gitu ya. Oh, yes, benar-benar. Dia intinya itu dia gimana? Dia itu bisa berbaur sama siapapun. Itu yang paling penting. Karena dengan kamu bisa berbaur sama siapapun, kamu ngobrolin antar siswa itu enak. Kamu seakan-akan kamu jadi jembatan untuk komunikasinya mereka gitu. Nah, terus selain itu ya sebenarnya lebih cara itu hampir kayak sama kayak Natasha, kita jadi bikin TikTok, terus kalau mungkin bikin konten bareng. Untuk Jadi misalnya ada satu nih yang ngajak nih, nah terus ayo deh kita bikin konten bareng-bareng. Nah itu kan bisa bikin kayak satu kelompok. Jadi misalnya circle ini sendiri, tapi itu circle yang berbeda itu bisa disatukan gitu loh lewat konten itu. Oh, jadi lewat membuat konten ini ya. Tapi ada hambatan nggak sih kayak misalnya tadi ngajak ngobrol bareng, tapi mungkin yang diajak ngobrolnya itu kayak enggak dia Ogah-ogahan gitu ya. gitu. Karena ngerasa belum deket gitu. Ada karena kita juga mau berbaur sama mereka, tapi kadang mereka tuh menutup diri ke kita. Oh, Jadi iya. itu yang kayak paling susah sih, hambatan kita yang paling susah. Cuman gini, mungkin kalau hambatan ya itu. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang merasa dia menutup diri karena dia merasa aku nggak cocok sama kelas ini, aku nggak bisa berbaur sama siapapun. Cuman hal yang perlu kita lakukan itu yang jelas ya mencoba untuk berbaur itu tadi. Jadi kita coba ajak ngobrol, ajak main bareng gitu. Cuman kalau emang dianya emang nggak mau berubah ya kita mau gimana ya? otomatis kan kita seenggaknya udah usaha untuk menjadikannya dia teman, untuk seenggaknya udah usaha untuk berbaur seperti itu. Oke. Terus ini Zas, kan di SMA tuh baru-baru ini ada Steffi tuh. Oh iya, Steffi kelas ya. Nah, menurut kalian tuh kalau dengan adanya Steffi ini tuh membantu banget nggak sih untuk menyatukan dari beberapa misalnya circle-circle jadi satu? Karena kan kalian di bis berapa hari sih Zas? Iya, di bis itu sekitar 5 harian guys. Nah, apalagi 5 harian itu lama sih Lama, menurut aku. iya. Gimana menurut kalian? Membantu nggak? Steffi membantu nggak untuk integrasi? Kalau menurut aku sendiri sangat-sangat membantu ya. Jadi di mana aku tuh ngelihat beberapa anak itu yang mungkin dalam artian introvert, tapi yang di bagian belakang itu ekstrovert. Nah, energinya ekstrovert ini kayak seolah-olah tersalur ke energinya introvert. Jadi yang awalnya malu-malu di kelas, terus diam, itu dia mulai kayak berbaur gitu ke Coba gabung gitu ya? Gabung ke belakang gitu. Tapi yang ekstrovert ini menerima nggak? Maksudnya welcome nggak ke yang diem-diem? Welcome banget. Menurut aku welcome banget sih, kayak
yang ekstrovert ini malahan mengajak yang introvert kayak ayo nyanyi bareng. Oh, Ini asik banget joget-joget Dan di bahkan bis. jangan lupa ya lihat konten TikToknya LG. Coba sih di mana? Apa sih? Iya, media sosialnya. Media sosialnya. LGB Love Virgin. Nah, Love Di Virgin. Instagram sama TikTok ya. Jangan lupa follow ya teman-teman. Promosi sedikit. Oke, coba kok Ryan gimana ya Dari tanggapannya? POV-nya Ryan. Kalau dari POV ku yang jelas ini sih dari adanya Steffi itu jadi sih Nyatu. lebih Nyatu. nyatu dan kedekatan antar siswa itu lebih kelihatan. Jadi kan kita semua tahu ya di kelas ini kan ada kayak berbeda-beda grup ya. Iya. Nah, Iya, benar. cuman dengan adanya Steffi, oh kita jadi satu nih, kita nyanyi bareng, main bareng, kumpul bareng. Nah, itu kan secara nggak langsung kan kita berbaur ya, Iya. berbaur satu kelas. Apa intinya lebih ke bonding ya satu kelas. Jadi menurutku bantu banget sih, ada Steffi itu jadi sarana buat atau wadah Iya. buat Menyatukan kelas gitu. kelas. Tapi kan di sini kan ada kayak mungkin kelompok-kelompok kecil. Nah, dengan adanya kita itu udah mau kelas 3, ada nggak sih kemungkinan kalau nanti kelompok-kelompok kecil ini tuh jadi menyebabkan konflik-konflik ke depannya? Kayak mereka mungkin walaupun udah nyatu mungkin kemungkinan nggak sih kalau nantinya itu mereka kan jauh lebih mementingkan kelompoknya sendiri? Coba Ryan. Gini, konflik itu nggak bisa dihindari. Iya benar. Jadi akan dengan ya adanya kelompok-kelompok kecil maupun nggak ada kelompok-kelompok kecil itu akan ada konflik. Itu udah pasti udah nggak mungkin untuk dihindari. Itu hal mutlak gitu loh. Menurutku ya karena di kelas ini ada grup kecil, ya itu justru tugasku sama tugasnya Natasha buat gimana caranya kita saling menjembatani antar kelompok. Nah, makanya sekali lagi saya bilang kalau ketua itu gimana caranya harus bisa dekat sama semua orang gitu. Satu kelas harus bisa diajak ngobrol gitu. Karena dengan misal kamu misal aku sama grup A akrab banget, B nggak terlalu akrab. Terus misal grup A sama grup B berantem. Nah, aku mah gimana mau komunikasikannya sama grup B. Terus selain itu ada kemungkinan itu akan berpihak gitu. Jadi menurutku mungkin dari pengalaman teman-temanku yang juga jadi ketua kelas itu dia mostly kalau emang dia dekatnya sama grup A misalnya tapi grup B-nya enggak, dia akan ketika ada konflik dari dua kelompok ini dia akan lebih berpihak sama yang dia lebih dekat. Kelompoknya. Itu Oh iya. menurutku fatal. Itu kenapa salah satunya kita itu harus bisa akrab sama semua orang bisa. Jadi bukan berarti saya bilang introvert gak boleh jadi ketua kelas, cuman salah satu syarat menurut gue itu ya bisa ngobrol dan Akrab. Gaul lah ya. Yang bisa gaul, otomatis kan biasanya extrovert ya namanya ya. Itu sih Ryan sendiri ekstrovert ah? saya ambivert. Oh, ambivert tengah-tengah. Bisa menyesuaikan. Nah, kalau Natasha Kalau sebenarnya ini nambahin dari Ryan ya, di dalam kepengurusan kelas itu bukan hanya ketua sama wakil aja, jadi mungkin ada sekretaris dan bendahara. Nah, di mana mungkin fungsi dari suatu badan pengurus itu adalah menjadi jembatan komunikasi antara anggota satu dengan anggota lain. Nah, misalkan tadi Ryan ini lebih berpihak ke grup A, sedangkan di grup B-nya tidak. Nah, otomatis Ryan ini bingung kan ya mau memposisikannya di diri mana. Misalkan kamu bingung. Nah, kalau misal ketua kelas bingung, nah yang apa sih namanya kayak Membantu di bawah, ya membackup Ryan. Oh. Jadi istilahnya kayak BPH dalam kelas itu membagi job desk satu sama lain kayak kamu tuh jangan berbaur sama ini aja, tapi kamu harus berbaur ke semua anak karena itu tujuannya buat ngebangun jembatan komunikasi. Meski apa ya kayak ada konflik itu kamu tetap jadi jembatan buat mereka. Nah, karena kan kita pastinya ya punya circle sendiri-sendiri nih. Misal si ini circle-nya ini, si ini circle ini. Nah, menurut kamu dengan adanya circle-circle ini ngebantu integrasi atau malah ngebuat jadi disintegrasi nih? Coba dari Ryan dulu deh. Oke. Itu jawaban yang sangat jelas ya. Dengan adanya circle otomatis ini ya akan memicu disintegrasi. Memicu ya. Tapi nggak selalu atau Nggak selalu. gimana? Oh. Jadi ini sih lebih kenapa kok kita terbentuk grup-grup itu karena anak-anak itu kan menyesuaikan kesamaan chemistry. Chemistry mereka masing-masing ya. Itu lebih ke ini itu sih. Jadi ya menurutku wajar aja ada grup-grup itu wajar. Maksudnya dari pendidikan di SD sampai SMA pun mana ada. Pasti ada ya, kalau di kelas pasti ada. Cuman dengan adanya grup itu
alangkah baiknya itu ketika ada event yang melibatkan satu kelas, alangkah baiknya kita bersatu gitu. Jadi menurutku ini bukan iya atau tidak, lebih ke tergantung Kondisinya gitu ya. orang masing-masing ya, tergantung kondisi masing-masing kelas. Karena bisa aja kelas A sama kelas B itu beda. Iya. Ada yang mereka grup-grupan tapi nggak akrab sama sekali, atau yang grup-grupan tapi bisa nyatu. gitu. Jadi lebih ke situ sih kalau aku. Kalau Natasha mungkin Kalau nambahin? sebenarnya adanya circle itu bukan ngebuat disintegrasi ya, cuman aku berpikir bahwasannya dengan adanya circle itu kita itu ngebantu kita buat ngedorong. Jadi menurut aku sendiri ya, misalnya nih aku punya circle, terus temanku yang lain itu punya circle sendiri dan mungkin circle-nya itu lebih dominan gitu ya. Nah, circle yang lebih dominan ini otomatis ngebantu aku, misalnya ngebantu anak-anak yang mungkin yang lebih kecil itu buat ngedorong dia untuk apa ya? Untuk bisa lebih aktif. Justru dengan adanya circle itu kan mereka kan lebih dominan nih. Otomatis mereka itu kayak ngedorong dari belakang yang si teman-teman kecil Yang ini nggak aktif yang itu. Kayak ayolah aktif. Semua punya kesempatan yang sama kan? Bener banget. Nah, aku mau flashback yang tadi deep talk tuh. Kan itu kan mungkin salah satu cara untuk menyatukan beberapa anak setelah konflik kan ya. Menurut kalian itu berhasil nggak dengan cara deep talk itu? Menurut aku sendiri berhasil karena memang sebelum di talk itu kita sempat disclaimer kalau semisal kita sama-sama mengungkapkan isi hati kita ya satu sama lain, jadi tidak ada istilahnya dendam satu sama lain. Jadi mungkin di talk kemarin itu teman-teman itu apa ya kayak merasa saling introspeksi. Saling mengkoreksi dan saling saling- introspeksi. Jadi berhasil lumayan Jadi lah. lumayan berhasil sih kemarin karena juga dari situ mereka juga udah berjanji kalau semisal mau lebih aktif lagi buat kontribusi kelas. Oke. Ya ampun, ternyata gini ya di balik Dibalik kelas yang keakrabannya iya, itu. ternyata juga masih ada konflik-konflik. Nah, Iya. terakhir nih Zaz, aku Apa tuh? pengen tanya dari Ryan. Kok Ryan sih? Aduh, salah sebut nih, maaf ya. Dari Ryan juga Natasha, kayak harapan untuk kelas 11 LGB ke depannya. Apalagi udah mau agit loh. Udah mau agit, oh my god, nggak siap. Boleh yuk. Aku dulu ya. Iya, coba deh. Harapan 11 LGB ya. Itu aja sih. Semoga kita lebih akrab. Amin. Lebih Sesi berdoa. saling menyemangati, terus ini sih kita bisa chemistry lebih terbentuk daripada sebelumnya gitu. Terus semoga karena ini menjelang akhir ya, semoga Oh, iya, sedih banget. ketika kita lulus bisa tetap kumpul bareng, Amin. tetap ketemu, Sih. Reunian. Iya. reunion, terus tetap saling in touch lah ya. Gitu. Terus ini sih, ya intinya kita Jaga silaturahmi. jaga Ya. keakraban aja. Benar-benar. Kalau Natasha nih harapannya apa? Buat LGP semoga kalian makin solid ya. Amin. Dan juga mungkin vibes Steffi itu bisa dibawa lah ya, dibawa ke Seterusnya ya, nggak cuma di nggak Steffi cuma di aja. tapi seterusnya. Itu aja sih. Oh my god, rasanya. Aduh, ada lagi. Kata-kata penutup nih kata. Semoga 11 LGB semuanya keterima. Ini loh yang semoga mencapai ya Zaz. Amin, ya Allah. Terus tuh ini Apa? PTN. Amin. PTLN lah kalau bisa. Nah, amin. Oh my god, Zaz. Terima kasih udah jadi ini ya teman Narasumber. cerita Nah, kita. teman cerita kita Teman selama cerita. mungkin 15 menit. Nggak Yes, terasa ya, nggak terasa Zaz? banget. Ya ampun. Oke, nanti kita akan kembali lagi di podcast Kulik-kulik. Jangan lupa namanya. Oh iya. Sampai jumpa di podcast Kulik-kulik bareng aku Kinara dan juga Zaski. sampai jumpa.